Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa maling sang Raja Saudi? Banyak orang berkata, jika anaknya nakal, pengaruh terbesar datang dari orang tua atau guru yang mendidiknya. Semua sepakat soal ini. Tapi apakah analogi ini tidak cocok jika diterapkan pada negara? Jika banyak aparat negara korup, bukankah itu cermin dari pemimpin yang bermasalah? Korupsi yang merajalela dari level bawah hingga puncak tertinggi adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang gagal. Bukan sekadar cacat moral individu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itulah awal kehancuran sebuah bangsa. Seberapapun tinggi jabatanmu, ingatlah, di hadapan Allah semua akan diadili dengan seadil-adilnya, tanpa bisa membeli atau menyuapnya. Korupsi sistemik bukan hanya soal uang yang berpindah tangan di bawah meja. Ini tentang mentalitas busuk yang mengakar. Budaya permisif terhadap korupsi kecil yang dianggap wajar asal bukan kita yang dirugikan. Tapi ingat, kebusukan yang dibiarkan tumbuh kecil akan menjadi kanker yang merusak seluruh tubuh bangsa. Semakin dekat atau semakin jauh seorang pemimpin dari nilai-nilai kejujuran dan amanah, maka itu akan tercermin dari keadaan rakyatnya. Jika pemimpin memiliki keberanian menegakkan kebenaran tanpa kompromi, rakyatnya akan mengikuti. Negara ateis sekalipun bisa makmur jika prinsip keadilan dan integritas dijunjung tinggi. Karena bukan label agama yang menentukan, tapi bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu ada yang berkata, oh kita patut bersyukur, kita masih bisa begini, masih aman, masih mendingan. Stop. Itu pembahasan lain. Kalau hanya soal bertahan hidup, dipindahkan ke Kalahari di Afrika pun, kita masih bisa hidup. Hidup bukan sekadar bernapas. Ini tentang kualitas hidup, tentang martabat sebagai manusia. Lihatlah Saudi dan negara-negara Arab Teluk. Banyak yang mencibir kemewahan raja-rajanya, menyoroti kemaksiatan yang merajalela. Ya, memang terjadi degradasi moral di sana. Tapi, seberapa besar pengingkaran mereka terhadap tanggung jawab kepada rakyatnya? Seberapa tinggi daya maling mereka dibandingkan dengan pemimpin di negara Konoha? Seberapa besar ketakutan mereka kepada Tuhan dibandingkan dengan pemimpin yang bahkan tidak malu merampok di depan mata rakyatnya? Padahal negara mereka hanya punya minyak. Sedangkan Konoha, tanahnya subur, lempar kayu tumbuh jadi pohon. Dari ikan seluang yang berlimpah, hobi makan si kuning mengambang dari manusia yang hanyut di sungai. Sampai si kuning emas tembaga yang ada di mana-mana. Belum lagi batu bara minyak. Semuanya ada di negara Konoha. Semua ada. Bahkan ada yang bilang Konoha adalah negeri Atlantis yang hilang. Tapi apa hasilnya? Keluar rumah sedikit saja, langsung bertemu pengemis. Kekayaan alam melimpah, tapi rakyat tetap melarat. Kenapa? Karena kerakusan pemimpin yang lebih sibuk memperkaya diri sendiri daripada memikirkan kesejahteraan rakyat. Mungkin ada yang berdalih, itu karena negara mereka penduduknya sedikit. Negara Konoha punya 300 juta jiwa, jadi sulit diatur. Omong kosong, jumlah penduduk bukan alasan. Cina punya lebih dari 1,4 miliar penduduk, tapi mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia karena disiplin, strategi yang terencana, dan kepemimpinan yang tegas. Singapura kecil, tapi makmur karena pemerintahannya bersih dan transparan. Nigeria kaya minyak, tapi tetap miskin karena korupsi yang menggerogoti dari dalam. Jadi, jika ada yang beralasan, Konoha sulit makmur karena penduduknya banyak, jawabannya sederhana. Bukan jumlah penduduk yang jadi masalah, tapi seberapa maling pemimpinnya. Manajemen sumber daya, kebijakan ekonomi, dan kualitas kepemimpinan adalah kunci. Karena pada akhirnya, seberapa besar sebuah kapal bukan soal utamanya. Yang menentukan apakah kapal itu selamat atau karam adalah siapa yang memegang kemudinya. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.